Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulis sidqi wat taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau dengar Muhammad dijawab ya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ikhwan akhwat wabil khusus walul imam, ustaz staf, dua naibul imam Semarang dan naibul imam Demak, ustaz staf, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah dalam arti yang sesungguh-sungguhnya. Karena kita berada di tempat yang mulia, yaitu masjid, dengan tujuan yang mulia pula, yaitu menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini, dalam waktu kurang lebih 1 jam, kita akan mencoba memahami, nyoba saja, paham atau enggak, nyoba dulu. Mencoba memahami rangkaian firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Asy-Syura ayat 13 sampai dengan 15 yang tadi sudah dibacakan ya oleh Ananda, siapa tadi? Ahmad Umar Gaddafi. Bapaknya dulu mungkin penggemar Gaddafi, ya mungkin ya. Karena biasanya orang memberi nama itu mesti yang disenangi. Nggak mungkin ada orang beri nama yang tidak disenangi. Ada teman saya punya anak karena dulu bapaknya suka demo untuk menjatuhkan Soeharto. Ini bukan politik, untuk contoh aja. Nama anaknya Gempur Soeharto. Mungkin sekarang nyesel kali Pak. Karena Pak Harto piye nak zamanku toh. Nah. Ya itu. Itulah soal nama ya. Para ikhwan, surah yang akan kita bahas ini surah Asy-Syura. Biasanya kalau akan memberikan kuliah, saya tanya pada mahasiswa, pertama, agar yang saya sampaikan ini atau yang saya kuliahkan itu ada value added-nya. Yang kedua, untuk ngukur ini sebetulnya sudah tahu belum. Sehingga kalau sudah tahu, ya buat apa saya ngasih kuliah. Sudah tahu semuanya, udah sekarang cukup absen, selesai. Karena kalian sudah tahu. Tapi sepanjang saya jadi dosen hampir 25 tahun. Saya jadi dosen pertama di Pranggen. Dosen UNU. Belum jadi IWS dulu dia. Dan sampai sekarang alhamdulillah. Ya, belum pernah ada mahasiswa yang saya tanya itu tahu jawabannya. Misalnya sekarang ini, surah Asy-Syura. Saya tanya Pak Hadi. Nah, Pak Hadi, sini malah dekat sini. Nah, Pak Hadi ini orangnya pinter. Nah, Asy-Syura. Asy-Syura dari bahasa apa Pak Hadi?
Nah, arti aslinya apa? Nah, nggak ngerti kan? Makanya taklim gitu loh maksudnya. Nah, asyura itu arti aslinya memeras madu. Loh. Berarti bener nih, nggak tahu berarti kuliah dilanjutkan ya. Nah, kalau Anda udah tahu kuliah sudah selesai. Nah, apa korelasinya? Tansiknya, hubungannya itu apa? Antara memerah madu dengan musyawarah. Ternyata sangat erat. Bahasa Arab, bahasa Quran ini banyak hubungan satu dengan yang lain yang kadang-kadang kalau kita tidak pahami bisa sesat pengertiannya. Misalnya dulu sudah saya pernah jelaskan kafir. Kafir artinya apa? Masih ingat ya? Rata-rata jawabnya ingkar, bukan. Menutup. Nah, maka ada ini satu-satunya ayat dalam Al-Quran di surah Al-Hadid. Ayat yang ke-20 insya Allah kalau enggak 12. Nah, di sana disebutkan yuk jibuzur, bukan. Orang-orang kafir, bisa dilihat ya, coba di surah Al-Hadid. Ini punya saya udah ketemu nih ya. Nah, ayat ke-20. Perhatikan para hewan. Surah Al-Hadid surah ke-57. Di sana ada tulisan begini ayatnya. Kamatsali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh. Tidak saya teruskan. Coba cari artinya itu. Yang ada terjemahnya. Kalimat kamatsali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh. Sampai situ aja. Artinya mana? 20 Al-Hadid ayat 20. Coba artikan. Seperti nah, mana yang artinya petani? Nah, orang kafir. Nah, kok bisa begitu? Kufar kan jamak dari kafir. Jamak taksir ya. Berarti mufradnya apa? Kafir kan? Nah, kafir di sini artinya apa? Petani. Jadi petani ini kafir. Lo Quran lo ya, bukan saya. Lah, kan itu. Nah sekarang apa korelasinya? Bainal kafir dan petani. Kalau memahami filosofi bahasa mesti ketemu. Jadi memang petani itu kafir. Nah, menutup. Karena tugas petani kerjanya adalah menutup. Nutup apa? Nutup biji. Dulu saya suka bantu Mbah Ni itu kakek nenek saya. Nyeblok tahu. Nanam jagung. Kan ada apa namanya itu yang apa? Taju. Nah, bukan dorang. Kalau dorang pacul ya. Taju. Nah, saya ke sawah itu dengan Mbah Ni. Ya itu di belakang sana. Nah, kan di sini ditancapkan tuh. Apa namanya tadi? Taju ya, tarik. Lah, terus di sawah itu kan ada lubangnya. Terus diapakan? Diisi. Lah, kalau tak tinggal mati. Kalau enggak dicocol ayam. Nah, tugas yang menanam jagung tadi, apa tugasnya? Nutup. Nah ini petani memang kerjanya nutup. Nutup apa? Biji. Lah kalau hubungannya dengan orang kafir apa? Nutup. Nutup apa? Hati. Nah ketemu tak?
Itu. Dan kita ini sering berdoa untuk menjadi orang kafir. Nah, kaget lagi. Ayo doa kita supaya jadi orang kafir secara bahasa. Kan itu lah. Nah, wa kaffir anna sayyiatina. Kan gitu kan doanya? Gimana tuh Pak Adi? Wa kaffir anna sayyiatina. Ayo. Apa? Bukan kafirkanlah saya, bukan. Tapi tutuplah dosa-dosa saya. Nah, ini pentingnya mengerti kalimat akar. Seperti lagi, agak panjang nggak apa-apa ya. Nah, intinya nanti sebentar aja. Ini mutakimah yang panjang. Nah, lagi, liyatafaqahu fiddin waliyungdiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Nah, agar kamu, apa artinya tafaqquh? Liyatafaqahu fiddin. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Terus liyatafaqahu fiddin. Nah, apa artinya liyatafaqahu fiddin? Agar mereka, ini berarti memang harus taklim, orang ngerti kok. Faqih itu arti aslinya bukan paham. Artinya itu pawang unta. Pawang tahu pawang? Dukun. Nah, dukun unta. Loh. Nah, apa hubungannya orang mendalami agama dengan dukun unta? Orang Arab itu tradisi kebiasaannya. Kalau dia akan menjual unta, ingin tahu kualitas unta, dia datang kepada dukun atau pawang tadi. Nah, dukun unta ini bahasa Arabnya faqih. Udah mau ini kan? Mau nyambung kan? Nah, sekarang oleh Allah dibahasakan untuk agama. Jadi orang ini adalah dukun agama, pawang agama. Artinya apa? Pengetahuan dia tentang agama itu seperti pengetahuan fakih terhadap Jadi dari jauh saya sudah tahu, oh ini unta jantan. Ini unta betina. Oh ini unta penyakitnya ini. Ini unta bakal punya anak segini. Tahu semuanya. Itulah namanya apa? Fakih. Nah, kalau orang tak fakihnya soal agama, ya begitu itu pemahamannya terhadap agama integral. Apa berarti integral? Menyeluruh. Bahasa Arabnya apa? Nggak ngerti mesti. Ayo apa? Bukan. Sumul. Nah kan beda toh. Saya nggak tanya Naib karena Naib udah tahu. Nah sumul. Nah, bukan kafah, lain lagi nanti kafah. Nah ya jadi itu. Jadi ini maksudnya ini anak-anak, antum belajar di sini agar menjadi faqih soal agama. Sehingga ditanya soal agama apapun juga Anda tahu. Seperti pawang apa tadi? Unta ditanya tentang unta ngerti. Misalnya ditanya, sholat wajib ada berapa? 5, ngerti dia. Syarat rukunnya apa? Enggak tahu. Berarti belum faqih. Wudu bagaimana? Wudu. Batalnya wudu enggak ngerti, belum faqih. Tapi kalau dia faqih dia akan tahu. Oh, dia bisa menguraikan soal sholat saja. Bisa panjang. Karena dia apa? Faqih terhadap tadi sholat. Begitu. Nah kembali tadi pada soal syuro yang artinya musyawarah.
yang arti aslinya memerah madu. Apa hubungannya musyawarah dengan memerah madu? Karena kalau orang musyawarah mesti ada yang diperas. Apa yang diperas? Pikiran. Begitu Pak Adi, hubungannya paham. Antum taklim makanya ya paham. Nah, jadi ketika kita musyawarah, ini kan ada yang kita peras. Sama seperti, ini bahasa Quran memang dahsyat sekali, mesti pas. Orang memeras madu. Yang keluar madu yang bagus apa yang jelek? Mesti kualitas, intinya diperas terus. Sebelum diperas, madu campur dengan cangkangnya, campur dengan tawonnya, macam-macam. Setelah diperas, yang keluar madu murni. Nah, musyawarah itu begitu. Memeras apa? Pikiran. Untuk mendapatkan satu pendapat yang murni. Maka musyawarah ini penting sekali. Bahkan kalau para ikhwan pernah ngaji taklim muta'alim, jangan disebutkan manusia itu nilai kualitasnya dihubungkan dengan musyawarah. Ada rojulun, nisfar rojul, ada la rojula. Itu tergantung musyawarah. Ibu-ibu dan bapak-bapak ketika musyawarah kan ada dah ngantuk gitu. Lalu ada pendapat Allah saya ikut aja lah. Tapi ada yang menggunakan pikiran sampai mendapatkan itu. Nah, itu pembagian semam itu. Manusia yang sebenar-benar manusia rojulun. Orang yang punya pendapat dan dia mau bermusyawarah. Inilah manusia yang sebenar-benar manusia. Dia punya pendapat, tetapi dia tetap mau bermusyawarah. Ada nisfar rojul, separuh manusia. Apa? Dia punya pendapat, tetapi dia tidak mau musyawarah. Pokoknya begini, diktator dia. Itu separuh apa? Manusia. Lah sekarang yang la rojula, la lana lafi, bukan manusia sama sekali. Siapa itu? Dia tidak punya pendapat, juga tidak mau kuron derek mawon loh. Nih, apa tadi Pak Naib, Pak Alim namanya ini orang ini? La rojula. Lah. Jadi itulah tadi musyawarah yang ternyata arti aslinya adalah apa tadi Pak Adi? Memeras madu. Pak Adi senang musyawarah enggak? Oh senang ya. Saya kira enggak senang. Oh ya itu alhamdulillah. Ya itulah para hewan semua. Nah sekarang berarti ini taklimnya lanjutkan ya. Karena Pak Adi enggak tahu. Kalau Pak Adi enggak tahu sampai sini aja. Ya. Nah pada rangkaian ayat ini pertanyaan lagi ya. Anak-anak ya. Kapan jamaah muslimin ditetapi? Kapan? Kapan jamaah muslimin ini ditetapi, dilaksanakan kapan? Ayo ibu-ibu tahu? Tahu kapan? Berarti taklimnya dilanjutkan. Jamaah muslimin itu ditetapi sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Loh, kita nggak buat-buat, kita kembali pada ayat tadi. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan. Loh. Walladzi auhayna ilaika wa ma wassaina bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimuddin wala tatafarraqu fihi. Lawannya jamaah apa para hewan? Apa? Firqah. Loh. Jadi lawan jamaah adalah firqah. Pada ayat tadi sepanjang yang saya pahami, saya tidak mau memaksakan para hewan mau memahami seperti saya atau tidak, sepanjang yang saya pahami.
ini menunjukkan bahwasanya syariat jamaah yang disebutkan an aqimuddin wala tatafarraqu fi. Kok bisa imam mengatakan lawan daripada jamaah firqah? Saya nggak bisa menentukan kalau bukan karena orang yang memang berhak punya kapasitas menentukan. Siapa? Sayyidina Ali yang mengatakan al jama'atu wallahi mujama'atu ahlil haq wa inqal wal firqatu wallahi mujama'ati ahlil batil walau kathurat. Itu kata beliau. Jamaah ini adalah kumpulan orang-orang yang benar, hak. Walau sedikit. Firqah, kumpulan orang-orang yang batil. Walaupun apa? Banyak. Maka jangan mudah memfirqahkan orang. Hati-hati. Karena ini hubungannya dengan apa? Kebatilan. Karena beda organisasi dengan kita. Ini firqah. Nanti dulu. Organisasi ya, tapi belum tentu firqah. Kecuali kalau batil, PKI, nah itu firqah. Karena jelas apa? Batil. Tapi kalau organisasi, saya tidak berani mengatakan itu firqah. Organisasi ya organisasi. Karena ya kita tidak bisa menjustifikasi itu adalah ahlul batil. Itulah para ikhwan semuanya. Kalau komunis, nah itu jelas batil. Kristen, batil apa hak? Batil, jadi jangan takut. Takut gimana? Gara-gara mengucapkan selamat Natal jadi ribut, suruh membatilkan orang Kristen takut, jangan. Nah, orang jahiliyah, batil apa hak? Batil loh gitu. Awardi, Abu Jahal hak apa batil? Batil lah, mantap dulu. Nah jadi itu firqah macam itu. Nah pada ayat tadi Allah menyatakan Allah telah mensyariatkan ad-din. Apa yang Allah wasiatkan kepada pertama Nabi siapa tadi? Nabi Nuh. Ma wasaina bihi Nuhan. Walladzi auhayna. Dan yang kami wahyukan ilaika kepada kamu. Wama pada Nabi Muhammad. Wama wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Ada berapa nabi tadi? 5. Kalau dalam pelajaran ilmu tauhid namanya apa ini? Ulul azmi minar rusul. Tetapi yang menarik pada ayat itu, yang untuk 4 nabi Allah menggunakan kata wassoina. Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah menggunakan kata auhaina. Sebetulnya kan sama, harusnya kan gitu. Kalau 5 nabi tadi, Nabi Nuh, terus Nabi siapa? Nabi Ibrahim, biar urutan kan gitu. Ibrahim, terus Nabi Ibrahim, Musa, terus Isa, terus Muhammad. Nah ini. Lambok ya gunakan auhaina semuanya atau ausaina semuanya. Nggak bisa, salah mesti. Jangan katakan itu kan Quran, nah, kan gitu. Salah mesti. Lah sekarang yang menjadi tugas kita mencari bedanya. Kenapa? Lah kepada yang 4, benar Pak Salim ya. Nah Allah menggunakan kata apa? Wasoina. Sementara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah menggunakan kata auhaina. Masirru fi dzalika. Apa ini rahasianya? Dicari oleh para ulama. Kenapa bisa begitu? Ya, loh gitu. Karena apa? Din
itu dipahami atau agama itu dipahami secara teologis, bukan secara akidah. Itu ada 3 teologis loh ya, bukan akidah kita. Apa pertama? Paling tua agama apa? Yahudi. Benar kan? Nah, setelah itu apa? Nasrani. Setelah itu apa? Islam. Secara ilmu teologis benar. Tapi secara akidah salah. Karena apa? Allah tidak pernah menurunkan agama apa? Yahudi nggak pernah. Nasrani nggak pernah. Allah hanya menurunkan agama apa? Inna dina indallahil Islam. Ini kata Allah. Nah, kemudian muncul orang-orang sekuler. Apa itu yang menyamakan semua agama sama itu? Liberal, pluralis, semua agama sama. Ya ndak bisa. Lah kalau agama sama ya udah kita Kristen aja. Lah wong sama kok. Mau ibu-ibu jadi Kristen. Wong sama kok. Orang Kristennya Islam sama. Allah yang menyatakan. Kita harus berani menyatakan. Orang Kristen juga harus berani mengatakan. Yang paling benar Kristen. Orang Kristen. Ya gitu. Orang Hindu mengatakan paling benar Hindu. Loh. Yang lain salah. Itu. Cara akidah. Tapi mungkin kalau cara kebangsaan bisa macam-macam ya itu. Itu memang Allah nyatakan begitu. Inna dina indallahil Islam. Orang Kristen Natalan silakan. Wong itu punya kamu kok. Dan kita nggak boleh maksa. Sebetulnya masalah pluralisme selesai dengan menghayati surah Al-Kafirun. Lakum dinukum la ikraha fiddin. Nggak boleh kita nyala-nyalakan orang Kristen Natalan. Nggak boleh. Yang boleh disalahkan orang Islam kok Natalan itu loh. Itu ya salah. Orang Kristen kok Idul Fitri ke lapangan sholat. Keliru gitu. Wes enak sebetulnya. Ini para hewan semuanya. Apa? Islam lagi ada istilah ya itu. Nah, jadi itulah para hewan. Jadi kembali. Nah, tadi Allah menyatakan agama itu hanya Islam. Agama Yahudi itu mengakui nabi-nabi yang 4 tadi. Yang 4 itu ya 4. 1 Nabi Nuh, 2 Nabi Ibrahim, ke Nabi. Nah 3 maksudnya 3 bukan 4. Nabi sampai Nabi Musa. Dia nggak ngakui. Nabi Isa dan Nabi Muhammad nggak ngakui. Nah, agama Kristen ngakui 4 saja sebagai nabi, bahkan yang terakhir bukan hanya nabi, diakui sebagai apa? Tuhan. Benar nggak? Menurut orang Kristen benar, tapi Pak Mardionya jangan ikut membenarkan. Begitu loh maksudnya. Inilah pluralisme. Ya itu. Saya pernah nulis soal pluralis dan pluralisme itu ada bedanya jauh. Ya itu. Nah itu. Jadi orang Kristen ngakui Ibrahim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Nah, yang mesake Nabi Muhammad. Loh, kata ke bahasa saya mesake. Tidak diakui dua-duanya. Orang Kristen tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi. Nah, orang Yahudi tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai apa? Nabi. Loh, kalau kita ngakui orang Islam semuanya. Nah, Nabi Muhammad yang ngakui sebagai nabi siapa? Hanya orang Islam. Yang lain nggak mau ngakui, bukan ini nabi palsu, kata orang Kristen, kata orang apa? Yahudi. Nah,
Allah yang bantah. Kamu tidak ngakui dia sebagai nabi, tidak apa-apa. Tapi saya mengakui. Buktinya apa? Ayo gimana logikanya? Buktinya apa kalau dia nabi? Dari ayat tadi. Auhaina, gitu logikanya. Karena kami wahyukan dia. Kalau yang mendapatkan wahyu berarti apa? Nabi. Jadi kamu Yahudi tidak ngakui dia sebagai nabi, silakan. Tapi kami orang Islam mengakui, Allah pun mengakui. Buktinya apa? Kalimat auhaina. Lah gitu. Orang Kristen nggak mau ngakui Muhammad, silakan, nggak apa-apa. Dan nggak boleh dipaksa-paksa. Kalau ngakui nanti jadi Islam kan? Itu. Tapi beliau nabi, buktinya Allah mau berikan wahyu pada dia. Nah, inilah al-farq baina ausoina dan auhaina. Begitu. Kurang lebih selesai sudah. Ya itu. Nah, jadi 5 nabi inilah yang Allah beri syariat. Makanya para ahli tauhid menyatakan nabi yang pertama diberi syariat adalah Nabi Nuh dan seterusnya. Nah, Allah menyatakan nabi-nabi tadi diberi syariat. Intinya sama. Apa? An aqimuddin wala tatafarraqu fihi. Agar mereka menegakkan agama ini dan tidak berpecah belah. Jadi kalau ada dijawab, nih kadang-kadang tanya, kapan ada jamaah muslimin? Sejak Wali Al-Fatah. Salah besar. Salah mas. Loh, tadi kan mau jawab gitu. Salah. Lah. Jamaah muslimin ini sejak Nabi Nuh. Loh. Jadi kita tidak buat-buat. Apalagi ini bukan apa? Organisasi. Ayatnya tadi an aqimuddin wala tatafarraqu fi. Di dalam tafsir Al-Baghawi saya tulis catatannya gini. Ba'atsallahul anbiya'a kullahum bi iqamatid din wal ulfah wal jamaah wa tarkil firqah wal mukhalafah. Itu Imam Al-Baghawi dalam Ma'alimut Tanzil, kitab tafsirnya. Artikan Pak Rehwan. Ba'atha apa artinya? Mengutus. Allahu al-anbiya'a. Baca hadis nggak usah pakai tajwid, nggak usah al-anbiya, nggak usah. Ya itu. Yang tajwid itu baca apa? Quran. Apalagi pakai bahasa Arab pakai tajwid. Ila aina, ila suq. Ya itu. Jadi al-anbiya para nabi kullahum, enggak usah kullahum, enggak usah ya itu. Kullahum apa artinya? Seluruhnya. Bi iqamatid din, apa artinya? Menegakkan agama. Wal ulfah, dan bersatu atau berkasih sayang. Wal jamaah. Nah, jamaah. Mau diartikan apa lagi? Sulit. Wong sana sudah bersatu, masa ini bersatu lagi? Bersama-sama, minimalnya gitu, silakan. Watarkil firqah, dan wal mukhalafah, dan perselisihan. Jadi semua nabi itu diperintahkan oleh Allah 5 hal. Pertama, iqamatuddin, agama ini ditegakkan, jangan main-main. Yang kedua, al-ulfah. Apa tadi al-ulfah? Kasih sayang. Nah. Yang ketiga, wal jamaah. Apa? Berjamaah. Watarkil firqah, dan meninggalkan perpecahan. Wal mukhalafah, dan perselisihan. Kenapa firqah didahulukan, mukhalafah dikemudiankan? Karena beda antara perpecahan dengan perselisihan. Beda nggak Pak Hadi?
Jelas beda. Bedanya di mana? Nah, ngarang itu tapi. Ya, udah nggak apa-apa. Yang penting jawab deh. Mesti ada nilainya kan gitu. Iya, menurut dia benar kan? Loh, ya itu. Nah, ya itulah kurang lebih ya itu. Nilainya berapa ya? 6/4 lah. Ya itu. Nah, itu. Jadi memang beda. Di dalam Al-Qur'an ini kembali lagi. Masalah perbedaan ini bahasa Arabnya pun macam-macam istilahnya. Ada tasajar, kan gitu. Ada tanazu, kan gitu. Ada takhalluf, ada lagi firqah. Nah, kalau di dalam surah Al-Imran jelas dibedakan memang, betul kata Pak Adi, ya. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Berarti memang beda. Unta ini berarti 10 nilainya. Tapi ngurekannya 6/4 tadi. Nah, kalau firqah dilarang. Mesti dilarang. Tapi kalau ikhtilaf belum tentu dilarang. Ada ikhtilaf yang diperbolehkan. Bahkan ada ikhtilaf yang harus ikhtilaf, harus beda. Yang Pak Hadi dikatakan di sini tadi beda-beda. Satu tempat ya. Karena di sini memang beda. Ada nggak coba yang satu masjid ini wajahnya persis Pak Hadi? Ada nggak? Berarti kan beda kan? Itu namanya ikhtilaf. Loh gitu. Jadi coba ibu-ibu, kalau dunia ini tidak beda wajahnya kayak apa? Untung beda. Ya kan? Lah. Misalnya cantik semua. Bisa nggak orang katakan cantik? Enggak ada. Orang katakan cantik karena ada yang jelek. Loh. Maka yang cantik utang budi itu sama yang jelek. Ya gitu nggak? Loh, naik gara-gara ada jelek. Coba mancung semua. Enggak ada bandingannya kan? Maka yang mancung utang budi sama yang gitu. Jangan adikung. Nah, itu perbedaan yang harus. Kemudian perbedaan yang diperbolehkan, yang masmuh. Jangan mamsuh loh ya. Masmuh. Nah, itu perbedaan dalam bidang pemikiran. Coba kalau sama semua, nggak ada yang ini nggak bisa jadi tentara. Wong semuanya kepengin jadi tentara kok. Seleksi nilainya kalah kan gitu. Untung yang jadi tentara ada kepingin. Yang mau jadi guru ada. Yang mau jadi pedagang ada. Itulah ikhtilaf yang diperbolehkan. Coba semua jadi pedagang semua. Piye kira-kira? Lah sing tuku sapa kan gitu. Ini perbedaan yang diperbolehkan. Kalau firqah enggak ada, nah ada perbedaan yang tidak diperbolehkan. Sekarang kalau perbedaan antar mazhab, ini boleh apa dilarang? Boleh. Imam Syafi'i istihad kalau subuh kunut. Tuh. Bener gak? Bener. Imam Malik istihad subuh tidak kunut. Karena menurut beliau hadis tentang kunut dhaif. Sementara menurut Imam Syafi'i sahih. Loh. Boleh enggak begini? Boleh. Loh, enggak usah diributkan. Wong itu perbedaan yang diperbolehkan kok. Jangan sampai hanya karena kunut sudah saling menyesatkan. Nah, ini firqah lagi kayak begini ini. Loh, bahkan saling jangan kebangetan banget. Mengafirkan kok hanya karena tahlil itu loh. Loh, yang tahlil kafir, naudzubillah min dzalik. Piye iki? Lah ini soal masalah kematian itu banyak sekali yang memang perbedaannya. Sing penting asal 4 hal dilakukan selesai. Apa? Dikafani, dimandikan,
dikafani, disolati, kuburkan, wis. Lah arep tahlil ya silahkan. Ndak tahlil ya silahkan. Wong ini ribut masalah. Nah, wong wis kewajiban kan ini. Sholat juga gitu kan. Sholat yang penting takbir akhirnya salam. Lah ini sebelum sholat ribut. Usolli apa ora? Lah. Wong belum sholat. Lah. Kecuali udah sholat baca usolli lah batal. Allahu Akbar usolli fardhu duhri. Ya batal. Lah itu sering saya sampaikan. Lah. Kalau sudah sholat jangan baca usolli. Jelas batal. Lah wong sholat tok sarungan. Ya batal sholat sarung piye? Lah kalau mau sarungan sebelum apa? Sholat. Belum. Juga ribut. Nah, nanti zikir. Udah salam selesai udah enggak ada. Ini ada yang berkeras kan? Astagfirullahaladzim. Wah selesai, udah selesai. Rasul juga enggak ngatur kok. Bahwasanya zikir tuh harus ini. Enggak. Itu ikhtilaf yang diperbolehkan. Dan itu rukun. Para ulama mustahidin itu rukun. Wong masih tunggal murid. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, begitu seterusnya. Imam Malik menggunakan amal ahli Madinah sebagai salah satu referen atau sumber hukum. Imam Hanafi nggak mau. Wong memang beliau tinggalnya jauh dari Madinah, mendingan pakai ra'yu. Pendapat daripada saya menggunakan amal ahli Madinah karena saya tinggal di Baghdad jauh. Loh, selesai. Itulah ikhtilaf yang diperbolehkan. Nah, ikhtilaf yang tidak diperbolehkan itu ikhtilaf seperti ahli kitab. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Karena apa? Ahli kitab itu ikhtilafnya sudah saling menyesatkan. Ukurannya sudah surga dan neraka. Itu kalau ahli kitab. Yang paling benar kelompok saya. Yang lain tidak. Saya punya teman pendeta. Ya itu. Terus yang buat masalah kan biasanya mendirikan gereja. Itu enggak ada umatnya atau umatnya sedikit, dirikan gereja. Saya bilang sama pendeta itu tadi, Mas, dia ke silaturahim ke rumah saya. Ya itu ini. Yang jadi ruwet ini orang-orang Kristen ini. Kenapa? Mendirikan gereja di mana-mana. Lambok kalau belum banyak gabung aja satu gereja, kenapa sih gitu? Itu saya bodoh-bodohan kan nggak ngerti. Dia bilang, Pak, orang Kristen perbedaannya jangan disamakan dengan orang Islam. Orang Islam itu walaupun organisasinya beda, kelompok beda, bisa sholat di satu masjid. Orang Muhammadiyah, orang NU, orang Persis bisa sholat di satu. Tetapi kalau Kristen nggak bisa. Satu kelompok harus punya gereja sendiri. Baru tahu ya, oh begini toh. Nah ini yang nggak boleh. Orang NU nggak mau sholat di masjidnya orang Muhammadiyah. Loh. Orang Muhammadiyah nggak mau sholat di masjidnya orang NU. Atau kita yang sudah berbeat, jangan sholat masjidnya orang NU. Ya nggak bisa. Wong sholatnya sama. Subuhnya 2 rakaat, kecuali yang sana subuhnya 2,5. Ya, jamaah begitu ya. Jangan ikut uang. Kita bukan organisasi. Bagi Imam Syafi'i ringan kok. Kalau ini sholat di belakang orang yang makmum itu pengikut Maliki, udah saya nggak pakai kunut. Loh, karena memang Islam tidak seperti perbedaan orang-orang tadi Kristen tadi. Nah itulah. Jadi an aqimuddin wala tatafarraqu fi. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan agama dan tidak berpecah belah. Selanjutnya, kabura alal musyrikina ma tad'uhum ilaihi. Sangat berat bagi orang musyrik apa yang kamu ajakkan mereka kepadanya. Nah, Rasul kan ngajak jangan berpecah belah dalam beragama. Yang menanggapi dengan sangat berat
Itu orang musyrik. Jadi orang musyrik diajak menegakkan agama dengan bersatu. Itu berat. Kenapa berat? Lah, dicari oleh para ulama. Kenapa sih orang musyrik itu berat diajak bersatu? Pertama nih. Karena Tuhannya banyak. Lah kalau orang Islam Tuhannya berapa? Masa nggak bisa bersatu kan ya aneh. Uang Tuhannya satu, maka logisnya ya bersatu. Tuh, ya. Jadi Tuhan kita satu. Apapun partainya, asal dia itu Islam, mesti Tuhannya Allah. Nggak mungkin yang lain. Pangerannya itu mesti Allah. Orang PDI siapa pangeranmu? Gusti Allah. Orang P3 tanya, apa pangeranmu? Gusti Allah. Nggak mungkin siapa pangeranmu? Pangeran Diponegoro. Nggak mungkin. Sama. Satu ya. Karena Tuhan mereka itu banyak. Sehingga sulit mereka diajak untuk apa? Bersatu. Karena memang itu. Nah kemudian yang ketiga. Kedua mohon maaf. Nah itu mereka dalam beragama itu mengikuti pendetanya. Jadi ngikuti ajaran pendetanya. Pendetanya begini ikut begini, pendetanya begini ikut begini, ikut begini. Tidak ada patokan. Kalau kita kan enggak, ngikuti siapa? Nabi Muhammad. Loh satu jelas. Kalau ini pendeta ini punya aliran begini, pendeta ini punya aliran, itulah yang maka setiap pendeta enggak mau nerima pendeta yang lain. Lah apa kita mau begitu? Enggak lah. Nah, antar pengikutnya, antar pendetanya saja tidak bisa rukun. Apalagi apa? Pengikutnya. Apa alasannya? Pemasukan. Lah. Kalau pengikut saya sedikit, pemasukannya sedikit. Kalau pengikutnya banyak, pemasukannya apa? Ternyata itu tuh alasannya. Ternyata UUD. Ya, apa UUD? Ujung-ujungnya duit lah gitu. Itu yang diceritakan oleh Salman Al-Farisi. Dia kan yantakilu minar rob ilar rob, kurang begitu. Nah, bagi yang terjemah kurang teliti, dia berpindah dari Tuhan kepada Tuhan. Tidak begitu. Dia berpindah dari tuan kepada tuan yang lain. Karena dia jadi budak, pindah-pindah. Nah, jadi itulah. Karena mereka itu mengikuti agamanya ini, ngikuti pendetanya. Lah agama kita apa ngikuti kiai? Enggak kan? Loh, kita beragama ngikuti siapa? Rasulullah. Sudah jelas. Semua tahu, orang di mana tahu. Taraktu fikum amroini lan tadillu ba'di ma tamassaktum bima kitaballah wa sunnati itu. Dan lagi pula kiai yang diikuti ya keberatan. Emang enak kalau diikuti. Loh nanti ditutuh, ngerti ditutuh? Apa coba? Apa ditutuh? Orang ngerti. Apa Pak ditutuh? Orang ngerti juga. Wong basa kali tengah ditutuh itu disalahkan. Loh Pak Kiai, saya begini itu dulu ngikuti kamu. Oh enggak bisa. Nah itu salah kamu sendiri. Ya dulu tuh anak kayak gini. Enggak. Wong dia ngadepi dirinya sendiri di hadapan Allah saja udah berat. Apalagi aduh ini. Wes pokoknya dosane tak tanggung. Enggak bisa. Wong ngadepi landrat hukuman sendiri aja enggak bisa. Kalau Allah gambar orang kafir kan idtabarra alladzina tubi'u minalladzina taba'u wa ra'awul adaba wa taqatta'at bihimul asbab. Para nabi aja semuanya sendiri-sendiri kok. Kepada orang datang pada Nabi Adam. Nabi Adam, oh jangan, saya enggak. Saya itu salah juga. Kan Nabi Adam kan salah. Sehingga diturunkan ke
bumi. Nabi Musa, jangan saya. Loh, para nabi aja gitu kok. Nabi Isa, jangan. Nah, nabi yang 5 disebutkan. Akhirnya apa? Hanya Rasulullah yang umat itu hebat. Para nabi saja begitu, apalagi maunya saya. Ya itu. Emangnya makin banyak umat makin senang, mas sedih ya kalau saya. Karena tanggung jawab nanti besar, lebih berat lagi. Nah, jadi begitu tadi. Orang Kristen itu agamanya mengikuti para pendapat. Akhirnya yang ketiga apa? Mereka biasa terpecah belah. Sudah terbiasa. Tidak biasa bersatu orang Kristen itu. Lah orang kan ngikuti habitatnya. Lah, misalnya kebiasaannya ikan misalnya suruh hidup di darat, gimana kira-kira? Mati kan? Mas Warti walaupun pinter renang, angkatan suruh hidup di air, mau nggak Pak? Nggak bisa, habitatnya di darat kok. Nah itu biasanya orang itu sulit untuk diambil dari habitatnya. Nah orang Islam ini habitatnya sebetulnya berpecah apa bersatu? Bersatu. Yakin ini bersatu. Tadi acaranya juga tidak menimbulkan perpecahan, persisian, iya. Oleh karena itu yakinlah para hewan jemaahnya bahwasanya muslimin ini bisa disatukan. Hanya tergantung usaha. Lama turut tok barbeat ya raiso. Nah, makanya Allah menjelaskan. Allahu yajtabi ilaihi mayyasha wa yahdi ilaihi mayuni. Berarti begini, biarkan orang-orang musyrik berat nggak apa-apa. Tetapi dakwah ini matat tadi must go on. Kalau nggak tahu tanya Pak Hadi, mesti tahu. No, tuh. Kalau itu mesti tahu dia. Wong saya dulu belajar bahasa Inggris sama dia juga. Nah, jadi terus berlangsung. Tidak akan berhenti para ikhwan. Ya buktinya alhamdulillah begitu khilafatul Utsmani runtuh, nah muslimin di mana-mana kemudian berusaha bagaimana bisa menyatukan umat Islam. Kita hindari khilafah ya ini. Nah, anak kadang-kadang itu. Bagaimana muslimin ini bersatu? Ya alhamdulillah wali al-fatah setelah nabrak sana nabrak sini kan gitu. Udah kayaknya kalau begini terus nggak mungkin. Kita tetapi jamaah muslimin. Talzamu jama'atal muslimin wa imam. Jadi ngelanjutkan yang dulu. Karena memang tadi kata Pak Hadi must go on. Akan terus jalan. Kenapa? Nah ini para hewan. Allahu yajtabi ilaihi mayyasha wa yahdi ilaihi mayuni. Allah akan memilih ilahi kepada dakwah yang menuju kepada kesatuan tadi, menghindarkan firqah tadi, siapa saja yang dia kehendaki. Ya ternyata memang Allah milih. Nah, milih Mas Wardi Beat, milih Purwadi jenenge padha, Purwadi Beat, Ustadz siapa? Hartono Beat. Nah itu Ustadz Halim Beat tahun berapa nih, lama nih, orang lama nih, pernah putus juga nih. Alhamdulillah nyambung lagi. Wah imam buka rahasia. Tahun berapa Pak? 85. Tuh, ini pengikutnya Pak Hamzani nih. 87 belum duluan ini. Lah, ini Pak. Orang-orang ulama Palestina Beat, orang Inggris Beat, orang Thailand Beat, orang Afrika Selatan. Nah ini terus. Dan nih hewan-hewan nih makin tambah sedikit apa tambah banyak? Tambah jelas, mau bila tambah sedikit gitu. Ini kelihatan talim nih apa dulu lah. Nah ini Allah akan pilih siapa yang dia kehendaki. Lah masya Allah. Nikmat hidup itu. Wa yahdi ilaihi man yuni. Nah, jadi orang menetapi jamaah
Di samping karena kehendak Allah, ada juga karena yang mencari-cari. Mencari terus, wa yahdi ilaihi man yunib, kembali. Banyak setelah masuk organisasi ini Anda. Organisasi ini enggak. Kelompok ini enggak. Akhirnya terminal terakhir mudah-mudahan jamaah. Seperti Prof. Shalih Al-Qatiri itu. Wah, dari mana-mana beliau. Masuk kelompok ini, kelompok ini, nggak saya sebutkan nanti di sini. Dewan pakar ini akhirnya beat. Waktu beat karena dia dokter ya, katanya begini, Pak Dokter, Pak Prof, Bapak ini nanti setelah di jamaah mesti akan kecewa. Loh, kecewa apa? Di jamaah ini mungkin tidak sebaik atau sesempurna dulu organisasi yang Bapak masuki. Tapi karena profesor jawabnya, justru itulah saya baiat untuk menyempurnakan. Loh gitu. Mana yang kurang? Kalau sudah sempurna, apa artinya? Berarti saya tidak ada mujahadah. Karena ada juga setelah dulu masuk jamaah, ternyata ngene-ngene tok metuneh. Loh, ada nggak Pak? Ada loh. Tapi kalau Prof Shalih Al-Qatiri, orang Arab lagi kan, itu jarang orang Arab beat kan. Di waktu mau saya antar pulang ke Malang, itu tanya gitu, Prof ini setelah Prof beat nanti akan banyak kekurangan. Gitu ya Pak Hartono kan, banyak juga kan jamaah ini ternyata dora iso maca kitab kuning kan gitu kan. Nah, maca Quran nating jelek ketot enggak karuan kan itu. Nah, itu tugas kita. Itulah ambil contoh Profesor Kak Shalal tadi, jangan kayak ya lu ternyata ngene tok alas metu neh golek neh ora ketemu. Nah, ya itulah para hewan. Nah, balik lagi, alhamdulillah kalau balik lagi, bukan alim bukan. bukan. Udah kemana-mana Kak, kemana-mana. Alhamdulillah. Dah setengah 3 para hewan. Cukup nggak nih kira-kira? Ya nanti yang 2 ayat lanjutkan nanti lagi. Apa? Oh, terserah amir majelisnya. Ya itulah para hewan jemaahnya. Jadi inti dari syariat ini adalah berjamaah. Nah ya, dan jamaah ini insya Allah terus berlanjut, tidak akan padam. Tergantung dari usaha kita untuk menyebar luaskannya. Demikian, masih ada 2 ayat, mudah-mudahan kali yang lain kita bisa lanjutkan atau nanti suruh melanjutkan Ustadz Alim aja. Nah, ya itu. Nah, demikian para ikhwan, jazakallah atas semua perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Hadanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.